Beras mana habis, toko habis, terus gak ada, terus gak punya jemaah. Kalau ini cucu Nabi Lai dari Megan Tarim ya yang di Indonesia Lai. Jangan pas senyum Lai. Setelah ramai para pahlawan bangsa Indonesia diakui sebagai cucu Nabi, sebentar lagi Grandong pun juga dibalawikan. Gini aja deh, daripada kita pelotot-pelototan tiap hari, apa gede-gedekan, mending lu punya duit 5 juta nggak? Ini Habib gue beli deh. Ini Habib. Ini parah nih. Mukipin Balawi kocak. Begini-begini. Terus ada lagi satu lagi jogetnya begini. Ulek. Apa ini joget begini? Ngapain? Lo tahu waktu gak sih kira-kira yang jogetnya begini-begini? Istighfar, lo belajar agama lagi dari ikro, dari doa turun hujan lo belajar lagi. Lo siapa yang ngajarin goyang-goyang begini nih? Bangun, siapa Habib? Capek banget. Gue tinggal pakai ini aja nih. Ntar jidat gue titik 2. Terus kalau ada minum gue sembur-sembur gue jual. Mau nggak kalian? Tidak video ini adalah kita harus sadar ulama pengemuka agama ataupun ustaz seperti apa yang kita ikutin. Gak ada ustaz-ustaz yang bener. Dikisahkan ada seorang Habib yang memiliki banyak utang ke sebuah toko roti. Kemudian pemilik toko roti ini menagih hutangnya ke Habib. Tapi bukannya dikasih uang. Dulu kau dialukan, dulu kau dimuliakan, bicaramu sangat berharga. Oke, ya. Di majelis kau jadi raja, tapi kini semua sirna, kini tinggal kenangan saja. Itu karena ulahmu juga sejarah pun kau buat dusta. Kini sepi di bulan Ramadan, tiada undangan, tiada sambutan, karena dusta kau sabarkan dan kini kau ditinggalkan. Mengaku darahnya Nabi, tapi hatinya tak suci, menjelekkan para wali, menutupi jejak sejati. Wali Solo kau singkirkan, silsilahnya kau kabulkan. Kini semua telah sadar, dustamu sudah tersebar. Ramadan membawa berkah, tapi kau dapat musibah. Kebusukan yang kau semai, kehancuran yang kau tuai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AA DJ. Nah sahabat sekalian, sambil lalu kita menunggu makan sahur ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang melaksanakan ibadah puasa besok di hari keempat ya. Nah sekarang ini kita bingung mau menilai Islam ini sudah mengalami kemajuan atau kemunduran kawan ya. Karena Islam sekarang ini betul-betul dimajukan dengan adanya simbol-simbol saja. Kenapa? Karena sekarang ini memang sangat banyak sekali orang yang suka menjual simbol-simbol agama ya. Bahkan spiritualitas seseorang itu sekarang hanya dinilai dengan pakaian saja, itu kan aneh ya. Kemudian kalau kita kaitkan dengan adanya klan Ba'alwi di Indonesia ini ya, menurut saya ini musibah besar terhadap umat Islam ya. Karena apa? Karena orang yang selama ini mengaku sebagai cucu Nabi, orang yang kita anggap representasi dari Rasulullah SAW itu ternyata dari mereka lah Islam itu mengalami kemunduran, bahkan mengalami kehancuran. Bagaimana kalau kita melihat wajah Islam dari versi mereka ini? Waduh, luar biasa sekali ya. Di video kali ini kita sudah siapkan kompilasi beberapa video terkait apa namanya, Islam ini kayaknya maju tetapi ternyata Islam ini sangat mundur sekali ya.
terutama dengan adanya klan Ba'alawi ini yang mengaku cucu Nabi ternyata palsu ya. Ternyata palsu. Semua ketobolan Ba'alawi itu semakin hari semakin jelas, semakin nyata, semakin menyesatkan. Sekarang ini bulan puasa ya, memang semestinya harus khidmat menjalankan ibadah-ibadah di bulan puasa ini. Tetapi nampaknya dengan adanya polemik nasab ini yang sampai sekarang masih terus bergulir ya, tanpa henti-hentinya. Ini sebuah amanah bagi kita untuk terus menyuarakan kepalsuan nasab klan Ba'alawi ini. Dan walaupun secara sosial, secara spiritual ini sekarang masyarakat sudah banyak memahami tentang ketobolan Ba'alawi, tetapi di balik itu klan Ba'alawi masih terus ingin diakui sebagai keturunan Nabi. Dengan cara inilah kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan sekarang ini memang efek dari tesis Kemet itu luar biasa sekali. Kan mungkin dirasakan oleh beberapa klan Ba'alawi itu yang sekarang sudah mulai sepi kawan ya. Oke, kita langsung ke kompilasi videonya kawan. Sekarang para jemaah gue pada kemana sih ya? Beras mana habis? Toko habis. Terus gak ada. Terus gak punya jemaah. Bangun Habib, bangun. Oke, sahur. Bangun, sahur. Jemaah. Lai, ini cucu dewa lai, di perendapan lai, lihat lai. Kalau ini cucu Nabi lai, dari Imegan Tarim ya yang di Indonesia lai. Jangan tersenyum lai. Setelah ramai para pahlawan bangsa Indonesia diakui sebagai keturunan, sebentar lagi Grandong pun juga dibalauikan. Gini aja deh, daripada kita pelotot-pelototan tiap hari, gede-gedekan, mending lu punya duit 5 juta nggak? Ini Habib gue beli deh. Ini Habib saya lu ambil deh. Sekarang lu yang resmi jadi Habib. Ini jadi mas saya sudah. 5 juta aja. Terserah kalau yang tidak punya, kurang dikit gak apa-apa deh. Bentar. Maksudnya gimana sih? Habib sudah pasrah ingin dijual ke Habibannya. Harga 5 juta. Sudah pusing jadi Habib. Sekarang inti gratiskan juga kagak laku. Habib Ba'alawi nyata duriah Yahudi Askenazi Kaukasia dengan DNA haplogrup G. Mana ada yang mau jadi Yahudi Askenazi Kaukasia kecuali para mukibin ente. Mau jual anak punya Habib, anak udah capek jadi Habib. Udah habis. Ini parah nih. Mukibin Ba'alawi kocak. Itu maksudnya pasir tarim penuh berkah gitu ya. Lo tahu salawat yang jogetnya begini-begini? Lo tahu? Ngapain tuh? Kata gue ngapain? Main kerimbat-kerimbatan. Ya joget. Astagfirullahaladzim. Gue ngaji dari kecil. Pengikut ya, pengikut dari kan zaman gue kecil jogetnya begini-begini. Terus ada lagi satu lagi jogetnya begini. Ulek. Ngapain nih joget begini? Ngapain? Ngapain? Lo tahu waktu gue ngaji kecil Asmaul Husna gimana kita? Ya Allah, ya Rahman, ya Rohim, ya Malik. Begitu. Gak ada tuh gue. Ya Kudus, gak ada. Dosa kata gue, kata bunda gue juga dosa. Coba nih yang tahu nih. Inilah ajaran ya. si Gus itu tuh. Itu bener gak sih kira-kira yang jogetnya begini-begini? Maksud gue yang kayak begini boleh lah, yang kayak gitu-gitu oke lah. Maksudnya ya udahlah buat variasi aja gitu ya kan. Apa ini gue nih? Yoli mana anjing? Kayak gue tahu gue nih nggak pinter agama, gue tuh nggak pinter agama, tapi gue ngaji gitu. Maksud gue emang boleh
Dalam Islam jogetnya begini, terus begini, terus ada tuh satu cewek yang gue lihat dia jogetnya pakai yang kayak kan gitu. Itu majelis cucu Iya, Rasulullah. Gue pendosa. Ini mah suara hati dari sang pendosa aja. Gue tahu lu bakal ngomong masih penting dia. Gue tahu. Tapi maksud gue nih yang masih mending ini kan mending gak sih gitu loh anjay. Terus ya waktu selama gue ngaji itu nggak ada tuh di pengajian gue yang ustad-ustad atau yang ustazah ngomongin dede bayi jadi solusi. Terus tosan gitu langsung so asik. Lu keasikan kati gue. Happy Par, lu belajar agama lagi dari Ikro. Dari doa turun hujan lo belajar lagi. Siapa yang ngajarin goyang-goyang begini? Bagus. Siapa ya? Habib. Coba ya, tolong kasih tahu gue ini maksudnya benar atau salah. Kalau misalkan gue salah kasih tahu, kalau misalkan gue benar. Bener. Nah itu. Apaan ini? Kan apa gue bilang, kita ini memang udah hidup di akhir zaman yang seperti itu tuh ya. Sekarang ini lagi marak bisnis dugem, kedok pengajian. Itulah yang kalian bangga-banggakan si manusia ajaib 3 hari 3 malam gak tidur. Gue juga heran kayak ukti kok kayak terpincut banget tuh sama tuh orang. Padahal nih gue kalau mau main babi-babi juga bisa. Muka gue juga gak jamet-jamet banget. Gue tinggal pakai ini aja nih. Ntar jidat dulu gue titik 2. Terus kalau ada minum gue sembur-sembur gue jual. Mau gak kalian? Inti dari video ini adalah kita harus sadar ulama, pengemuka agama ataupun ustaz seperti apa yang kita ikutin. Gak ada tuh ustaz-ustaz yang bener ya jingkrak-jingkrak kayak gitu gak ada. Pasti jaga wibawa. Mulai dari sekarang kalian setuju kita terapkan boykot ke ustaz-ustaz gak jelas. Gue pemaksiat, gue bukan orang bener banget. Setidaknya gue gak manfaatkan agama demi duniawi. Slebel. Bib, aneh ini butuh nasihat gimana caranya melunasi hutang. Aneh punya hutang ke paylater, hutang kredit card, hutang budi. Dikisahkan ada seorang Habib yang memiliki banyak hutang ke sebuah toko roti. Kemudian pemilik toko roti ini menagih hutangnya ke Habib. Tapi bukannya dikasih uang, Habib ini malah ngasih cangkul. Pemilik roti pun marah. Bib, Ana ini penjual roti, ngapain dikasih cangkul? Antum kira Ana Bambang Pacul? Kemudian Habib pun bilang, pergi ke depan sana lalu cangkul. Si pemilik toko roti ini pun pergi terus mencangkul tanah di depannya. Cangkul sekali 2 kali, masih kebingungan. Di cangkulan ketiga, dia mencangkul benda yang keras. Pas dilihat, itu bongkahan emas batangan. Dari situlah hutang Habib ini lunas. Jadi aneh sarankan, kalau hutang antum mau lunas, kasihlah orang-orang yang antum hutang itu cangkul. Oh gitu, nanti hutang saya lunas, Bib. Bisa jadi. Tapi yang pasti, kepala antum nanti yang dicangkul. Iya, Bib, antum hutangnya lama bayarnya. Kadang modelnya muter, Bib, ini nih. Ambil baju nih, suruh ambil baju. Keluar kota Inang. Jali nih. Dan ding. Bunyi, Bib. Ambil kan? Masak. Waduh, luar biasa. Itu garoma ya, garoma. Ya, sebetulnya kita percaya terhadap karomah, sesuatu yang di luar akal ya, yang dititipkan oleh Allah kepada para aulia, para solihin. Tapi kalau kaitannya dengan klan Ba'lawi ini kita kita nggak percaya. Soalnya terlalu banyak cerita-cerita hal seperti ini yang dibawakan oleh klan Ba'lawi, dan kalau kita konfirmasi cerita-cerita seperti itu ternyata banyak terjadi pada ulama-ulama masa dulu, para tabi'in, para solehin. Itu ada cerita-cerita karomah para aulia, para ulama seperti itu ada. Nah, konteksnya di Indonesia ini kita dengar dari leluhur-leluhur kita, dari para wali-wali songo. Nah, kemudian semakin ke sini ini cerita-cerita seperti ini kok banyak diadopsi oleh klan Ba'lawi, dan itu diklaim dan dihubungkan terhadap leluhur-leluhur mereka. Karena terlalu banyaknya cerita-cerita yang kita dengar dari ulama-ulama dulu, itu kok kayaknya ketika dikonfirmasi itu kok cerita-ceritanya ini seperti ulama-ulama bukan non Ba'lawi, tapi banyak diadopsi oleh klan Ba'lawi dan dihubungkan terhadap leluhurnya. Lagi-lagi kita melihat klan Ba'lawi ini suka mengklaim banyak hal. Untuk itu teruslah bersuara agar masyarakat Indonesia tetap cerdas,
dari kebodohan dan kesesatan klan Ba'lawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.